Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Saskia dengan NPM 205104024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih muamalah. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang A, ada definisi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mu'afalah. Dan secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan kepada manusia atau seseorang yang sudah mukallaf, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum. Mereka itu sudah balik dan berakal lagi cerdas. Muamalah pada dasarnya itu dibolehkan selama tidak ada nas atau dalil yang menyatakan keharumannya. Next, B. Ruang lingkup fikih muamalah. Dalam ruang lingkup fikih muamalah itu dibagi menjadi dua. Ada al-mu'amalah al-adabiyah dan al-mu'amalah al-manhiyah. Yang pertama al-mu'amalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Selanjutnya, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama, muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah muamalah berbeda dengan ibadah, di mana di dalam ibadah semua perbuatan itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan muamalah itu semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Yang kedua adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya, dari kedua belah pihak, bagaimanapun bentuk akad dan transaksinya, selama kedua belah pihak rela dan sepakat, maka itu tidak melanggar ketentuan syara', itu diperbolehkan. Yang ketiga ada adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya itu bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah untuk dilakukan.
Yang keempat ada adat kebiasaan didasarkan menjadi hukum. Itu sama kayak yang tadi. Selanjutnya D. Jenis-jenis muamalah. Yang pertama ada syiroh. Dalam ilmu muamalah, syiroh merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk memilikinya selamanya. Yang ketiga, ada murabahah. Merupakan transaksi dua pihak dengan pembayaran secara angsuran. Sewa-menyewa, yaitu imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dikarenakan jasa yang diberikan dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan. Yang terakhir, hutang piutang, yaitu memberikan harta benda kepada orang lain dengan syarat orang tersebut akan mengembalikannya dengan waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, Islam melarang keras umatnya untuk melakukan riba. Baiklah, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Dadah.